Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini gue ingin berbagi cara untuk kalian bisa nyeduh kopi di rumah. Jadi gue bakal berbagi peralatan-peralatan apa aja yang bisa kalian gunakan buat membuat kopi dengan metode V60. Gue masih newbie, tapi gue pengen sharing peralatan-peralatan yang gue punya buat kalian yang baru ingin memulai bisa menyeduh kopi kalian di rumah. Oke guys, first itu yang harus kalian punya adalah timbangan. Menurut gue ini wajib sih. Jadi kalau kita ingin membuat rasio yang konsisten, biasanya kita ingin tuning berapa berat biji kopinya. Jadi kita perlu menimbang kopinya gitu guys. Jadi ini merek Tupperware, mungkin sekitar 60 ribuan ya di online. Ini ada timer dan juga ada weight, dan juga bisa baterainya pakai yang kecil ya, AA. Ini salah satu peralatan wajib nih yang perlu kalian punya, timbangan. Oke, yang kedua guys, jadi kan kita timbang ya kopinya. Yang kedua kalian perlu server. Sebenarnya servernya bisa pakai botol, gelas yang lain, tapi for the sake of hygienity, misalnya kalau ingin berbagi kan, kalau kita pakai gelas kan kurang hygiene lah ya untuk dibagi sama orang. Jadi mending kita siapin server. Terus V60 drippernya ya, ini saya pakai yang plastik merek 1-2 Cup. Ini buat kita menyeduh dengan metode V60 nya guys. Terus perlu paper filter. Jadi paper filternya buat menyaring kopinya ya pas diseduh. Ini bisa cari di online. Kalau ingin cari itu pakai namanya V60 Coffee Paper Filter. Selanjutnya, kalau pemanas air sih gue pakai manual aja guys. Jadi karena listriknya biasanya gede dan memakan tempat dan dapurnya kecil, jadi gue pakai panci dan gue panaskan langsung di kompor ya, kompor gitu. Nah terus setelah airnya dipanaskan, kita perlu tahu buat temperaturnya ya, karena buat bikin kopi yang konsisten kita perlu tahu suhu dari airnya. Jadi gue pakai yang kayak gini, manual. Really like this so much karena sangat simple ya. Tinggal kita taruh di gooseneck kettle. Nah selanjutnya kita perlu gooseneck kettle-nya ini. Si gooseneck kettle ini buat nge-pouring waternya biar lebih stable ya. Jadi si kopinya biar nggak buyar ambiar. Kalau ambiar biasanya kan coffee bed-nya jadi berantakan. Jadi ini biar bisa lebih smooth ya guys ya. Kemudian selanjutnya, ini dulu waktu gue pertama kali bikin kopi, gue mesen bijinya yang udah digiling ya. Tapi karena gue beli di berbagai sumber, jadi si biji kopinya kadang-kadang nggak konsisten. Gue nggak tahu dia pakai grain size yang berapa gitu. Jadi kadang-kadang suka fail buat, atau perlu ngetuning lagi kalau mau bikin kopinya. Jadi gue akhirnya beli atas rekomendasi teman gue, beli penggiling biji kopi. Jadi ini merek C2 Chestnut
Time War, kata temen gue paling bagus menurut dia ya, worth the price lah. Dan gue setuju, sepakat juga ya, karena enak buat digunakan. Ini bisa kita atur klik dari klik itu atau tingkat dari gilingannya. Jadi ini ada finer lebih halus sama coarser. Kalau finer misalnya kita ingin bikin espresso base, atau coarser kalau kita pengen French press ya. Jadi ini bisa kita atur. Dan kalau punya grinder kayak gini bisa lebih apa ya, lebih konsisten ya, kalau buat bikinnya. Kalau ini sekitar 500 ribuan mungkin ya di online. Ini gue beli 40 ribuan. Terus satu set yang ini ya ini 40 ribuan nih, sekitar 500 ribuan. Terus dari ini mungkin ini ya guys ya, peralatan basic yang kalian mesti punya. Tapi ini menurut gue salah satu item juga tambahan yang mungkin kalian perlu siapin ya, to enjoy the coffee with friends, yaitu cup mini ya. Ini sekitar 40-an mili. Jadi ini cocok banget buat ngopi bareng-bareng. Jadi bisa di serving di small size kayak gini. Oke, mungkin kita langsung coba aja ya guys ya. Tadi kita perkenalan alat, mungkin biar tahu lebih praktikal. Selain alat, yang paling penting juga adalah pemilihan biji guys. Biji itu menurut gua 80% sangat penting guys. 80% ibarat Pareto Principle, ibarat effort kita buat milih ini penting banget gitu ya. Jadi kita milih biji mungkin sekitar 20% ya, tapi impactnya sekitar 80% dari rasa kopi yang kita dapatin. Jadi penting banget nih. Nih ada biji Robusta sama ada Arabica guys. Jadi kalau buat kopi susu biasanya suka di blend nih antara Arabica dan Robusta, 70 Arabica, 30 Robusta, atau 50-50, mungkin tergantung selera ya. Tapi kalau gue sendiri suka yang Arabica guys. Jadi dia agak acidity-nya agak lumayan asam-asam dikit ya, fruity. Tapi tergantung juga dengan biji kopi yang originnya. Jadi ya perlu dilihat juga ketinggiannya. Jadi biasanya kalau lebih tinggi itu dia lebih asam guys. Jadi seperti itu. Oke, tanpa babi bu kita lanjut aja guys. Nah jadi buat nyeduh itu pertama kali kita memang harus kita timbang dulu guys ya. Kalau nggak ditimbang juga nggak apa-apa sih, dikira-kira. Jadi 1 sendok makan itu mungkin sekitar 6 gram ya guys ya. Jadi 1 sendok makan ini mungkin sekitar 6 gram ya. Kita tare dulu. Tuh, 1 sendok makan sekitar 6 gram. Jadi kalau misalnya kalian gak punya timbangan ya langsung dikira-kirain aja nih guys. Jadi kalau mau serving 15 gram itu bisa 2,5 sendok ya, 2,5 sendok makan ya, kira-kira kayak gitu guys. Kita setting berat kopinya di 16 graman ya, bapak nggak presisi amat. Nah ini yang gua maksud setting kliknya tadi ini guys. Jadi di manual dari brewing, manual dari si alat ini itu dia merekomendasikan klik itu kayak tek untuk masing-masing. Ini kayak ada burnya di dalamnya ya. Jadi kayak buat ngatur tingkat green size, ukuran dari bijinya gitu. Jadi kalau buat V60 itu, kalau yang Chestnut C2 itu mungkin sekitar 18 atau 19. Tapi kalian bisa tuning sendiri lah ya. Nanti bisa dicoba-coba. Mungkin kita bisa atur di 19 aja nih. 1, 2, 3, 4,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ini kalau dilihat di sini guys, ini ada tulisan kecil banget nih, finer. Jadi kalau ke kiri finer, kalau ke kiri cursor, kalau ke kanan finer. Jadi bisa dilihat dari sini aja guys. Oke, jadi langsung kita giling aja si biji kopinya. Kita taruh, kemudian kita giling guys. Wah, ini wanginya mantap banget. Ini biji kopi kerinci, one of my favorite karena rasanya fruity ya, tapi ada manisnya juga. Ini kalian tinggal putar-putar aja sampai nggak kerasa lagi ada kopi di dalamnya. Jadi kayak ini kalau masih ada hambatan, berarti masih ada biji kopinya. Ini udah habis. Oke, nah ini kopinya udah giling ya. Jadi ini dulu gue agak resisten ya untuk beli beli penggiling, ngapain gitu kan. Tapi ternyata worth it banget guys. Jadi biji kopi itu jauh lebih awet kalau kita simpan dalam bentuk bulat gini nih, dalam bentuk biji nih. Kalau udah di grind ini dia ada masa berlakunya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua itu si biji si green size itu bisa konsisten dengan metode penyeduhan kita gitu. Jadi gue dulu pernah beli yang udah di grind. Jadi kadang-kadang nyeduhnya terlalu lama gitu karena terlalu halus, terus kadang-kadang terlalu cepat. Jadi gue nggak tahu gitu. Dengan adanya grinder ini, gue bisa konsisten gitu dengan teknik penyeduhannya. Itu menurut gue sih. Jadi worth it banget buat punya grinder. Oke, seharusnya tadi sambil kita nyiapin ini kita rebus air dulu guys, karena gue lupa, gue pause dulu ya videonya. Nah, ini kita udah siapin airnya guys. Kita langsung panaskan aja guys. Di sini. Harusnya pas kita nge-grind tadi udah kita panasin ya. Jadi kita nggak harus nunggu airnya panas dulu. Oke. Nah, ini sebelum kita memulai proses brewing ya, itu di berbagai di berbagai YouTube channel atau teman gue ngajarin kalau kita harus ini bisa kita lipat dulu nih di sini biar dia kebuka lebih enak ya. Kita taruh. Nah, ini harus kita bilas dulu nih, katanya bisa mempengaruhi rasa. Jadi kita perlu bilas dulu dengan air. Nanti mungkin airnya kita panasin dulu terus kita bilas. Nah, ini mungkin sekilas ya guys mengenai summary tadi. Jadi rencana penyeduhan kita tuh kita bakal buat airnya itu di 85 pas 95. Jadi ketika kita nyeduh kopi guys, jadi itu katanya yang pertama kali kita ekstrak itu yang fruity-nya guys, asamnya gitu kan, fruity-nya. Terus baru manis, sugar, baru kafein. Ini bayangin biji kopi ya, kita bayangin biji kopi. Nah, jadi semakin green size-nya kita semakin kecil, berarti kita harus adjust temperaturnya juga biar nggak over ekstraksi kafein. Jadi ini parameter-parameter yang biasanya di setting ya di saat kita nyeduh.
Jadi kalau misalnya kita terlalu panas itu bisa jadi kita over extract, jadi si kafeinnya yang pahitnya itu bisa terekstrak banyak, jadi rasanya pahit gitu guys. Jadi perlu kita perhatikan juga buat si green size temperatur. Ini kayaknya si airnya udah mulai mendidih. Langsung kita pindahin aja ke kettle layar angsa. Kita coba cek temperaturnya. Ini ada di sekitar 90-an lah guys, jadi it's oke lah. 92. Jadi kita tunggu bentar. Tapi tadi yang gua sebutkan kalau kita perlu basahin dulu nih si paper filternya biar chemical di kertasnya bisa hilang ya, atau bau-bau yang mungkin bisa mempengaruhi rasa. Oke, kalau udah kita langsung kita tear guys. Kemudian kita tuangkan si kopinya kita tuangkan. Oke, ini kita goyang-goyangin dikit biar dia merata. Oke, ini kita tear lagi biar gampang. Jadi kita rencana buat nyeduh di jadi sebenarnya kita akan rencanakan 3 blok. Jadi di blok pertama itu mungkin sekitar 40 gram, ini buat blooming. Kemudian di 80 gram kedua, ini blok kedua ya, sama blok ketiga sampai targetnya di 230-an gram ya. Ini rencananya. Ini sekitar 40 detik dengan targetnya di akhirnya ini di 3 menit 30 detik. Ini suhunya udah sekitar 90-an ya guys ya. Ini kita bisa langsung pouring aja. Ini pouring secara perlahan. Oke. Jadi tujuan dari blooming ini kita buat mengeluarkan gas-gas dari gas CO2 yang terperangkap di biji kopinya ya. Jadi dengan harapan gas-gas itu bisa escape terlebih dahulu. Ini kalau kalian lihat dia ada gas-gasnya kayak buih-buihnya mulai keluar gitu guys. Jadi ini proses tahap pertama. Oke, tahap kedua kita bakal pouring hingga ke 80 ya. Targetnya di 80 gram. Jadi totalnya di 120 gram. Nah, ini tuangnya secara perlahan aja dan karena kita mencegah si coffee bednya ambiar ya, karena bisa jadi salah satu section ya di biji kopinya ada yang over extract gitu. Jadi kita bisa tuang secara perlahan.
Oke, ini yang ketiga kita puring sampai ke 230. Ini kalau bisa mencium aromanya guys, wah luar biasa nih, mantap banget. Oke, jadi kita tinggal tunggu aja guys, dia sampai semua waternya sudah turun ya, turun ke server. Jadi ini sebenarnya bisa eksperimental ya guys ya, kita bisa rasionya bisa kita naikin atau bisa kita kurangin. Jadi target brewnya tadi kan di 330. Kenapa ada target itu? Karena kalau lebih lama itu ada kemungkinan over extract guys. Jadi kita perlu perhatikan banget buat si waktunya. Tapi ini karena sudah kelihatan airnya udah kedrain semua, yaudah kita biarin aja gitu. Jadi nggak terlalu ada masalah sih. Oke, sambil nunggu mungkin kita bisa beres-beres dulu ya guys. Jadi untuk di rumah gue karena tempatnya kecil banget nih guys, dapurnya. Jadi gue punya bikin satu section sendiri nih di sini buat peralatan kopinya. Gue simpan di sini, minimalis. Dan gue suka banget setupnya ini. Karena cocok banget buat dapur-dapur kalian yang mungkin nggak terlalu gede dan space-nya sangat terbatas. Jadi bisa ngikutin atau dapat inspirasi dari sini guys. Oke, ini mungkin kita tinggal buang sebenarnya. Oke, kopinya udah siap guys, tinggal enjoy. Oke, kalau buat mengenjoynya seperti yang gue sampaikan tadi guys, kita bisa pakai server yang ini. Gelas ini. Ini tadi harusnya 70 ml ya. Jadi per satu gelas ini sekitar 70 ml. Sebenarnya gue suka kopi yang dingin guys. Jadi kalau dingin itu si rasa kopinya jadi lebih kompleks ya. Jadi biasanya gue dinginin dulu. Oke, mungkin sekian aja sharing dari gue. Hope you find insightful information from this video guys. This is the sharing. If you guys have any ideas, don't hesitate to share with me. Thank you. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat subscribe.